Siapa sih yang nggak kenal Bapak Mahfud MD? Beliau ini sudah banyak makan asam garam di perpolitikan Indonesia. Beliau ini sangat berpengalaman di legislatif, pernah menjadi anggota DPR. Kemudian juga berpengalaman di yudikatif. Kok Jokowi sama Gibran hilang ya pas PDIP umumin cawapres buat dampingin Ganjar? Jadi gini, pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo 18 Oktober ini berasa ada yang kurang ya. Padahal pengumuman dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri ini dihadirin hampir seluruh kader PDIP loh. Tapi Pak D Jokowi sama Gibran kemana nih? Kok nggak kelihatan sih? Ya kalau Pak D sih absen gara-gara lagi jalanin tugas negara ketemu Xi Jinping di Cina. Absennya Pak D juga Mbak Puan paham kok. Mbak Puan bilang gak masalahin itu. Begitu juga soal kabar pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP, Mbak Puan sih ngebantah. Tapi kalau soal Jokowi dukung Ganjar atau enggak, Mbak Puan ngakunya juga penasaran dan malah nyuruh wartawan nanya ke Jokowi ngasih dukungan atau enggak. Nah kalau alasan Gibran absen, Gibrannya sendiri malah ngaku gak diundang di acara deklarasi cawapres loh. Hayo lo, padahal acaranya dihadirin semua kader. Harusnya Gibran berarti diundang dong. Tapi kok bilangnya nggak diundang ya? Kalau kayak gini gimana isu pecah kongsi nggak makin santer coba? Ya Gibran sih kemarin sempet diisuin pindah Golkar abis putusan MK, tapi udah dibantah sendiri juga sama dia dan dipastiin tetap jadi kader Banteng. Kabarnya juga soal deklarasi Mahfud MD jadi cawapres Ganjar ini, Gibran nonton online kok meski nggak dari awal karena lagi ada kerjaan. Makin menarik ya, jelang pemilu makin banyak cocok logi. Hari ini adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu, pengumuman cawapres Bapak Ganjar Pranowo yang diumumkan langsung dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini benar-benar membahagiakan sekali, di mana Ibu Megawati memilih Bapak Profesor Mahfud MD untuk menjadi cawapresnya Bapak Ganjar. Ini pilihan yang tepat, dua-dua adalah orang baik ya, di mana cawapres kita yang mendampingi Bapak Ganjar Pranowo ini adalah pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ya. Artinya beliau punya jejak rekam yang sangat bagus, adil, benar dan baik ya. Tidak cukup baik tapi benar. Ini adalah orang-orang jujur. Kita semakin mantap dengan cawapres seperti ini untuk kemenangan Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden di 2024. Merdeka, merdeka, merdeka. Sudah ada pengumuman bahwa calon wakil presiden atau cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Profesor Mahfud MD. Besok akan dideklarasikan jam 10 di Jalan Diponegoro. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa, mendahului pasangan Prabowo yang masih galau. Hari ini sebenarnya mau ada deklarasi Gibran, tapi ternyata nggak jadi. Ada hitung-hitungan tentu saja. Apakah hitung-hitungan itu terkait dengan hukum yang masih belum jelas ketika diputuskan Mahkamah Konstitusi itu ada persoalan komplikasi hukum, harus menunggu KPU-nya diubah aturannya, atau bagaimana? Karena kalau mengubah aturan KPU tentu saja harus minta persetujuan DPR, harus berkonsultasi dengan DPR. DPR-nya reses. Kalau harus lewat katakanlah peraturan yang mendahulukan dengan dipahami atau didukung oleh DPR, itu juga membutuhkan waktu. Makanya ada persoalan-persoalan hukum di situ. Sementara orang juga melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya adalah upaya bargaining position Pak Jokowi bisa mengajukan kembali misalnya Pak Prabowo bisa diterima sebagai cawapresnya Ganjar sehingga kekuatan bisa menyatu, atau Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Semuanya tertutup setelah dideklarasikannya Pak Prof Mahfud MD besok pagi, atau sudah diumumkan malam ini. Ini adalah keberanian dari Bu Mega mendahului keputusan Pak Jokowi. Pak Jokowi masih ada di Cina, di RRC, didahului oleh keputusan Bu Mega. Ini persoalan politik yang luar biasa, semuanya serba dramatik atau bahkan mengejutkan, dan yang jelas Pak Prabowo Gibran itu belum jelas, tapi Pak Ganjar Mahfud sudah jelas. Tinggal nanti bagaimana Pak Ganjar Mahfud ini mampu bersaing atau tidak dengan Pak Prabowo, dengan Gibran, atau Prabowo dengan Erick Thohir. Kita akan lihat, masih kita tunggu. Yang jelas memang Gibran itu belum bersih sekali dari sisi persoalan konstitusional. Masih ada persoalan hukum. Saya yakin ini akan kenapa menjadi galau hari ini tadi nggak jadi deklarasi, itu ada persoalan itu. Oleh karenanya kita lihat aja nanti ke depan, kira-kira satu hari 2 hari. Kemudian kita lihat juga bagaimana nantinya Prof Mahfud ini mampu nggak bersaing dengan Caimin untuk memperebutkan warga NU Jawa Timur atau yang lain. Atau katakanlah
juga bagaimana kelompok-kelompok Muslim ini nanti lebih dekat dengan Prof Mahfud atau ke Caimin dan Pak Anies atau dengan Pak Ganjar. Ini merupakan sebuah persaingan yang menarik ya, dan tentu saja kita masih menunggu satu pasangan yang belum punya cawapres, yaitu Pak Prabowo. Mudah-mudahan segera Pak Jokowi atau Pak Prabowo memutuskan itu. Tapi kemana Pak Jokowi? Ini menjadi persoalan. Dia sudah tidak bisa lagi mengajukan bargaining position kepada Bu Mega karena sudah selesai. Bu Mega sudah punya capres dan cawapres. Tinggal mau dukung atau tidak. Kalau tidak, berarti ya Pak Jokowi mau tidak mau bukan bagian dari Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi kalau dia mendukung Pak Prabowo, ya itu tentu saja posisinya lebih jelas lagi. Apakah mau netral? Boleh saja presiden itu netral. Tapi persoalannya adalah selama ini sudah kelihatan sekali kemana arah keberpihakan, terutama dalam keputusan MK. Ini menjadi image sekaligus pukulan politik yang kurang baik kepada Presiden Jokowi dengan keluarganya, terus terang. Dan ini menjadi pilihan yang agak sempit bagi Presiden Jokowi. Tapi mudah-mudahan dinamika yang menarik ini tetap di dalam koridor NKRI yang aman, pemilu yang lancar, dan nanti terpilih presiden terbaik untuk Indonesia. Nah, ini gua demen nih. Ini bener-bener pasangan yang serasi. Calon presidennya sangat berpengalaman, pernah menjadi gubernur 2 periode, yaitu gubernur Jawa Tengah. Tentunya sudah segudang pengalaman di bidang birokrasi. Kemudian calon wakil presidennya, siapa sih yang nggak kenal Bapak Mahfud MD. Beliau ini sudah banyak makan asam garam di perpolitikan Indonesia. Beliau ini sangat berpengalaman di legislatif, pernah menjadi anggota DPR, kemudian juga berpengalaman di yudikatif, pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Wah, bukan main. Kurang apa lagi coba. Dan berpengalaman di eksekutif. Beberapa kali beliau ini menjadi menteri dan sekarang juga menjadi Menko Polhukam. Ini sangat komplit ini. Paket komplit ini harus dipilih ini ya. Setuju kan? Yang setuju silakan komen, yang nggak setuju abaikan saja. Oke? Allahu Akbar, amin, alhamdulillah, ya Allah. Ini yang saya tunggu-tunggu, ini yang saya idolakan. Mahfud MD jadi wakil Ganjar. Jos, Pak Ganjar bergandeng tangan dengan Pak Mahfud MD. Track recordnya orang-orang yang sama-sama bersih, hebat. Aku tambah yakin, hakul yakin bahwa koalisi PDI dengan mengusung Ganjar dan Pak Mahfud MD akan menang satu putaran karena Pak Mahfud MD pengalamannya sangat banyak, pernah jadi di yudikatif, pernah jadi di legislatif, pernah jadi menteri, ya nggak? Gemblengan Pak Mahfud MD sejak Gus Dur jadi presiden sampai sekarang, terpaan, hantaman Pak Mahfud MD orang yang jos digandengkan dengan Ganjar yang sama-sama jos, bersih, jos pokoknya. Wes marem sebagai simpatisan PDI, loyalis Jokowi, militan Jokowi. Sekarang Amit mohon maaf nggak mendahului Gusti Allah, menang satu putaran. Bener. Wes kalau sudah begini Prabowo mau dipasangkan dengan siapapun, insya Allah tidak akan bisa mengalahkan Ganjar Mahfud. Pak Mahfud MD asli Madura. Insya Allah 90% Madura akan masuk mendukung koalisinya Pak Ganjar. Yes, jos. Pokoknya PDI memang hebat, koalisinya memang jos, cermat. Oke, kalau seperti ini ya, kalau sudah seperti ini, Pak Mahfud MD menjadi wapres, Pak Ganjar jadi presiden, Pak Mahfud MD jadi wapres. Tinggal kita, para relawan-relawannya, bagaimana kita harus bekerja bersama, mendukung, menggalang massa untuk bisa mendudukkan mereka berdua menjadi RI 1 dan RI 2. Jangan meremehkan orang-orang sebelah. Sampai kalau ini nanti sampai 2 putaran, ya, kalau sampai 2 putaran,
orang-orangnya Anies masuk ke Prabowo semua. Tapi jangan khawatir, nggak usah khawatir. Ada cacat sedikit di kubu Prabowo. Orang yang selama ini dibenci atau orang yang selama ini menjadi bahan olok-olokan, orang yang selalu mengkritik istana dengan pedas seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, Amin Rais ada di kubu Prabowo. Dan banyak orang-orang yang pro Jokowi itu masuk ke Prabowo, itu sama saja mau menjadi teman baiknya Amin Rais, Rizal Ramli. Projo-projo yang keblinger itu. Mereka mau bergandeng tangan dengan Rizal Ramli. Aduh, padahal selama ini orang seperti Pak Said Didu, orang seperti Pak Rizal Ramli, banyak teori tapi nggak bisa kerja, itu masuk di koalisi Prabowo. Alhamdulillah banget. Dan projo yang kemarin juga, maaf, mungkin banyak yang nggak sepaham dengan Pak Rizal Ramli, jadi kecelek. Ternyata Prabowo, ternyata projo yang masuk ke Prabowo itu akan menjadi teman-teman orang seperti Amin Rais, seperti Rizal Ramli, Rocky Gerung. Betapa murah ideologinya. Tapi nggak apa-apa, bukan itu yang kita bahas. Pokoknya saat ini aku sangat gembira dan sangat bahagia, sangat bahagia karena orang Indonesia dari kawula alit, orang arus bawah, ya arus bawah yang saya bilang arus bawah, sangat mengidolakan dan meminta Pak Ganjar diduetkan dengan Pak Mahfud MD, dan ini sudah terlaksana. Mohon maaf Ibu Megawati, sekali lagi saya harus angkat topi. Salam tabik. Bu Megawati memang orang jenius, orang cerdas dalam perpolitikan Indonesia, tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan dan menempatkan pilihan. Ini juga tidak luput dari strategi taktik politik Ibu Megawati. Semoga panjang umur Ibu. Assalamualaikum. Oke, untuk projo, untuk relawan Ganjar, mari kita sama-sama bertempur di 2024 untuk memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Oke, aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banteng metu kandang. Ganjar Pranowo menang satu putaran.